Hai Sobat Merah Putih, selamat pagi, siang, sore, malam untuk saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 opini hukum dari ahli hukum tentang apa itu hukum, dan saya akan melihatkan gambaran saya tentang situasi hukum di Indonesia saat ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Joseph M. Stanislaus Lato dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 13125001116. Saya akan mengungkapkan 5 pendapat dari ahli hukum. Yang pertama yaitu dari Plato. Menurut Plato, hukum merupakan seperangkat peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Jadi tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga mengikat hakim menurut Plato. Kemudian yang kedua ada dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, hukum adalah suatu cerminan dari hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahapan perkembangan tertentu. Jadi menurut pandangan Karl Marx, hukum itu cerminan dari hukum ekonomis. Jadi saya merasa pandangannya itu tidak hanya tentang peraturan itu tersendiri, tapi ada dari nilai ekonomisnya. Kemudian juga bagaimana suatu perkembangan pada peradaban manusia. Kemudian yang ketiga ada Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, menyatakan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksa pemerintahnya kepada orang lain atau memaksa perintahnya kepada orang lain. Sehingga saya teringat pada apa yang diajarkan Pak Sofyan minggu lalu terkait hukum adalah perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Jadi Pak Sofyan menjelaskan tentang bagaimana dengan peraturan zaman Nazi dulu pada era pemerintahan Hitler yang memperbolehkan untuk membantai kaum Yahudi. Benar atau tidak secara hukum? Dan kemudian saya menjawab, kalau secara hukum yang dijelaskan dari Thomas Aquinas itu benar Pak, karena yang pertama di sana dituliskan hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksa perintahnya kepada orang lain, tidak melihat dari sudut pandang kemanusiaan atau hak asasi manusia. Intinya itu adalah perintah yang diberikan daripada orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian ada tokoh hukum dari Indonesia yaitu Wirjono Pradipcokoro. Menurutnya menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat tertentu. Ada juga dari Utrecht, Utrecht yang kelima ya, yang terakhir. Menurut Utrecht, himpunan hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Kalau ini saya teringat langsung dengan pelajaran dari Pak Franz kemarin ya, yang menyatakan bahwa hukum adalah petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah maupun larangan, sehingga ini menjadi suatu pedoman yang saya pegang saat ini. Kemudian saya menyoroti tentang bagaimana hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Opini saya terkait hukum yang sedang terjadi di Indonesia, saya melihat bahwasannya hukum di Indonesia sudah mulai berbenah ke arah yang lebih baik. Saya melihat studi kasus korupsi yang sangat banyak sekali terbongkar pada masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Yang kita ketahui banyak sekali masalah-masalah besar yang terkuak pada era pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Salah satu contohnya yaitu dari mulai mafia minyak, korupsi Pertamina, judol pegawai Komdiki, kemudian ada korupsi kuota haji, dan korupsi Chromebook dari Menteri Kemendikbudristek yaitu Pak Nadiem Makarim. Yang dimana saya melihat di sini ada keberanian dan keseriusan Pak Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia, sehingga saya merasa bahwasanya hukum saat ini di Indonesia pada studi kasus korupsi sudah memulai berbenah ke arah yang lebih baik. Terima kasih, saya Joseph, izin pamit undur diri. Terima kasih, bye bye teman-teman.